Hah? Astagfirullah. Denda lagi? Hah? Denda kenapa? Aduh, banyak nih. Tahu nggak? BSI tahun 2023 dendanya miliaran. Serius? Emang kenapa sih kalau regulator tuh ngasih sanksi sama denda-denda? Emangnya buat apa gitu? Ya, kalau alasannya macam-macam. Yang pasti, bank melanggar ketentuan regulator. Salah satunya terlambat atau tidak menyampaikan laporan. Ya iya tahu. Kira-kira apa gitu tujuannya? Kan bisa cuma ditegur aja. Ya, kalau tujuannya yang pasti jadi pembelajaran dan memberikan efek jera kepada bank biar patuh terhadap peraturan-peraturan regulator yang banyak banget. Oh, gitu ya? Banyak juga loh denda yang harus kita bayar. Miliaran. Bisa beli rumah di Pondok Indah. Terus kita harus apa dong? Biar kita nggak kena denda di tahun depan. Nah, kalau kita lihat penyebabnya, total denda yang miliaran itu disebabkan akibat pelanggaran kewajiban pelaporan kepada regulator. Jadi, agar terhindar dari sanksi setiap kali pelaporan, agar menerapkan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, quality improvement dengan melakukan Know Your Job Desk dan juga meningkatkan awareness serta kapabilitas pegawai dalam pelaksanaan pemenuhan kewajiban kepada regulator. Yang kedua, melakukan transfer knowledge dengan baik serta menunjuk alternate PIC kewajiban pelaporan apabila PIC yang telah ditunjuk berhalangan. Jangan lupa laporkan juga atau diinfokan kepada CPG juga HCP untuk dilakukan update PTO kewajiban pelaporan kepada regulator. Yang keempat, data quality dengan meningkatkan kualitas data yang akan dilaporkan serta meneliti kembali sumber data pelaporan. Yang terakhir, melakukan self-reminder serta meningkatkan koordinasi dengan unit kerja terkait agar kualitas data serta pemenuhan kewajiban pelaporan sesuai dengan ketentuan regulator. Wah, tips ini udah seharusnya diketahui oleh seluruh insan BSI nih. Bisa dengan membaca dan memahami PTO kewajiban pelaporan kepada regulator, supaya semakin aware dan terhindar dari sanksi regulator. Tapi tahu nggak sih, bank itu bisa dikenain denda yang lebih besar loh daripada itu. Contohnya, kalau bank nggak mematuhi peraturan yang ada di Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi atau Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 atau yang biasa kita kenal dengan UU PDP, bank bisa dikenakan sanksi denda sebesar 2% dari pendapatan BSI loh. Hah? 2% dari pendapatan? Rugi dong. Secara kan pendapatan BSI alhamdulillah terus meningkat tiap tahunnya. Berarti semakin besar juga dong denda yang bakal dikenakan ke BSI kalau kita melanggar. Iya, bener banget. Makanya kita wajib mematuhi ketentuan UU PDP dengan menjaga data pribadi yang meliputi data nasabah dan juga data pribadi orang perorangan, termasuk data kepegawaian. Jadi wajib dipahami ya, bahwa data pribadi itu lebih luas dari sekedar data nasabah. Hah? Lebih luas? Maksudnya gimana? Jadi, menurut UU PDP, data pribadi merupakan data yang melekat pada orang perorangan yang wajib dilindungi sebagai bagian dari hak asasi manusia. Data pribadi itu terdiri dari dua, yaitu data pribadi yang bersifat umum dan juga data pribadi yang bersifat spesifik. Kalau yang umum itu adalah Nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, Status pernikahan. Data pribadi yang dikombinasi untuk mengidentifikasi seseorang. yang kedua, data pribadi itu terdiri dari data spesifik yang bisa berupa data informasi kesehatan, data genetika, data biometrik, catatan kejahatan, data keuangan pribadi, Data anak. Data lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Wah, banyak juga ya ternyata data-data yang terkesan biasa aja, tapi ternyata itu bagian dari data pribadi orang per orang yang wajib dilindungi sebagai bagian dari HAM. Pantesan sanksinya besar. Iya, bukan hanya 2% dari pendapatan yang wajib dibayarkan, tapi terhadap seluruh pelanggaran data pribadi dapat dikenakan sanksi pidana loh. Paling lama bisa sampai 6 tahun pidana penjara. Ingat core values anak kita kan? Amanah, perilaku stakeholder fokus, mengutamakan para pemangku kepentingan. Jadi jangan lupa bagi kita para pegawai untuk senantiasa mengingatkan kepada nasabah untuk tidak membagikan informasi pribadi, perbarui PIN ATM atau password transaksi, tidak membagikan OTP kepada siapapun, serta waspada atas seluruh penipuan yang mengatasnamakan bank. Yuk, kita sama-sama jaga BSI, jaga privasi, lindungi data pribadi.